Halo, jumpa lagi dengan saya, Siska Sinaga. Kali ini kita akan bahas tentang gaya antar molekul. Mari kita simak. Dalam gaya antar molekul, saya akan kasih perbedaan antara inter dan antar. Nah, kalau dikatakan gaya antar molekul, yaitu gaya antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Jadi namanya antar molekul. Berarti molekul yang lain dengan molekul yang satu berikatan, maka terbentuklah yang dikatakan gaya antar molekul. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa apa sajakah yang termasuk gaya antar molekul itu. Nah, sebelum kita kilas tentang gaya antar molekul, kembali saya mau kilas balik bahwa kamu tentu masih ingat yang dikatakan intermolekul. Kalau dikatakan inter, berarti di dalam molekul itu apa saja gaya yang terdapat di dalam molekul itu. Nah, kalau kamu masih ingat, ada yang dikatakan ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan koordinasi. Itulah yang dikatakan intermolekul atau yang terjadi di dalam molekul. Nah, kalau dikatakan inter berarti satu atom bergabung dengan satu atom lain membentuk satu molekul. Berarti ada gaya di dalam satu molekul tersebut. Nah, apabila molekul yang satu sudah mengadakan interaksi dengan molekul yang satu lagi, maka itulah yang dikatakan gaya antar molekul. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ini molekul. Molekul itu terbentuk dari beberapa unsur. Nah, di dalam satu molekul ini ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu dikatakan intermolekul. Nah, molekul yang satu ini berikatan dengan molekul yang satu lagi, maka ikatan antara kedua molekul itulah yang dikatakan gaya antar molekul. Nah, kemudian kalau semakin kuat gaya antar molekulnya ini, maka akan semakin sulit untuk memutuskannya. Sehingga jika kita ingin memutuskannya, maka butuh titik didih yang sangat tinggi ataupun titik leleh yang sangat tinggi. Nah, kali ini kita akan lihat bahwa apa saja yang termasuk sebagai gaya antar molekul. Nah, untuk yang pertama kita lihat ada yang dikatakan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini ada beberapa macam. Bahwa gaya van der Waals ini bisa terbentuk dari gaya dipol sesaat dengan gaya dipol terimbas. Nah, ini yang dikatakan gaya London yang akan mau kita bahas saat ini. Nah, kalau yang terbentuk adalah gaya London di dalam ikatan antar molekul tersebut, maka dikatakan bahwa molekul tersebut nonpolar. Nah, lalu yang kedua pembentuk gaya van der Waals adalah gaya tarik dipol-dipol. Nah, kalau dikatakan gaya tarik dipol-dipol, maka ini bersifat polar. Lalu yang ketiga, gaya tarik dipol terimbas. Nah, jadi di sini ada yang berikatan molekul polar dengan molekul non-polar. Untuk yang pertama yang akan kita bahas di dalam gaya antar molekul ini adalah gaya tarik-menarik dipol sesaat dengan dipol terimbas, atau yang dikatakan gaya London, atau bisa juga kita katakan gaya dispersi. Nah, apa itu gaya dispersi? Bahwa yang dikatakan gaya dispersi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam zat yang bersifat non-polar. Ingat ya, bahwa kalau di dalam
gaya tarik-menarik dipol sesaat dengan dipol terimbas ini bersifat polar. Nah, jadi kita lihat untuk di sini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan suatu molekul. Kita lihat dulu yang A. Nah, yang A ini merupakan keadaan normal, yaitu molekul nonpolar yang mempunyai sebaran muatan atau yang dikatakan awan elektron yang simetris, ya. Lalu yang B ini dikatakan keadaan sesaat. Nah, keadaan sesaat itu bahwa pergerakan elektron itu menghasilkan dipol sesaat. Nah, dipol sesaat. Lalu, keadaan yang B di sini kalau kamu lihat bahwa dipol terimbas. Nah, ini keadaan yang dipol terimbas. Nah, kalau di sebelah kiri ini dikatakan dipol sesaat mengimbas molekul yang di sebelah kanannya. Ini ya. Jadi dipol sesaat ini mengimbas molekul yang di sebelah kanannya. Maka kalau secara umum ini sebenarnya sama. Ini membentuk dipol sesaat, ini membentuk dipol sesaat akibat imbasan dari dipol sesaat yang di sebelah kiri. Nah, jadi di sini yang dikatakan dipol sesaat itu nonpolar, itu seolah-olah mempunyai kutub. Nah, itu yang sesaat, seolah-olah sekonyong-konyong, padahal dia hanya bersifat nonpolar. Kalau dikatakan nonpolar berarti dia tidak mempunyai 2 kutub, tapi dia memiliki dipol sesaat seolah-olah. Nah, kalau ini yang dikatakan sesaat, seolah-olah, sekonyong-konyong, seperti, tetapi bukan, itu ya. Nah, sama yang kiri dengan yang kanan. Maka kenapa muncul ini juga dipol sesaat? Karena imbasan dari yang kiri terimbas dari dipol sesaat yang kiri. Dari apa yang kita lihat tadi, maka kalau kita jabarkan lagi bahwa elektron bergerak dalam orbital. Nah, elektron yang bergerak dalam orbital ini menunjukkan perpindahan elektron yang mengakibatkan suatu molekul polar sesaat. Ya, kalau yang polar sesaat bagaikan bermuatan, bagaikan mempunyai jadi polar sesaat. Lalu inilah yang dikatakan dipol sesaat. Oh, itu muatan sesaat dari pergerakan atau perpindahan elektron tadi. Nah, jadi dapat dikatakan di sini bahwa dengan adanya dipol sesaat ini mengakibatkan terjadinya polarisasi. Nah, polarisasi inilah yang membuat terjadinya dipol sesaat tadi akibat adanya perpindahan elektron yang menyebabkan suatu molekul nonpolar menjadi polar sesaat. Nah, kemudian dengan adanya dipol sesaat ini, dipol sesaat mengimbas ke molekul lainnya. Nah, ini yang dikatakan dipol sesaat, seolah-olah mempunyai. Nah, lalu dengan adanya dipol sesaat ini mengimbas ke molekul yang lain, maka molekul yang lain polarisasi. Maka inilah yang dikatakan dipol terimbas, yaitu dipol sesaat yang mengalami imbasan, gitu ya. Maka dapat dikatakan dipol terimbas. Jadi dengan kata lainnya bahwa gaya London itu terbentuk dari molekul nonpolar dengan nonpolar, gitu ya. Karena di dalam dua molekul tersebut hanya terjadi dipol sesaat. Nah, kalau kita lihat bahwa polarisasi itu merupakan kemampuan suatu molekul untuk membentuk
di pore sesaat tadi. Itulah yang dikatakan polarisasi. Nah, jadi apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, kita lihat bahwa yang terkait dengan masalah di pore saat ini adalah massa molekul relatifnya, lalu bentuk molekulnya. Nah, jadi dari penjelasan tadi, kita bisa katakan bahwa gaya London itu akan besar apabila MR dari suatu molekul yang berikatan itu semakin besar. Lalu bentuk molekulnya lurus. Maka dua hal ini yang akan menyebabkan molekul-molekul tersebut mudah terpolarisasi. Jadi dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya London itu terbentuk dari molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Jadi gaya London itu gaya yang timbul antar molekul nonpolar. Nah, jadi sampai di sini penjelasan saya tentang gaya antar molekul tadi, yang khususnya yaitu tentang gaya London. Oke, sampai pada berikutnya. Selamat belajar.